Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sunumo, NPM 7192 12857. Saya akan menjelaskan materi pertama tentang koperasi. Koperasi itu menurut saya adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum yang tujuannya untuk mensejahterakan hukum. Sejarah dari koperasi itu sendiri berawal dari pada abad ke-20, di mana hasil usaha kecil spontan dari rakyat menengah ke bawah atau rakyat kecil. Landasan-landasan koperasi itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu landasan Idil Pancasila. Yang kedua landasan struktural UUD 1945. Dan yang ketiga landasan operasional pasal 33 UUD 1945. Dan untuk asas koperasi itu ada 2 macam, yaitu asas kekeluargaan dan juga asas gotong royong. Asas kekeluargaan itu adalah mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani sendiri, yang setiap anggotanya itu mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua orang atau semua anggota. Dan untuk yang kedua itu asas gotong royong, itu mengandung arti bahwa dalam berkoperasi itu memiliki toleransi atau sifat mau bekerja sama dengan anggota lain, dan sifat-sifat lainnya yang juga mengandung unsur-unsur kerjasama atau tolong menolong. Fungsi koperasi itu ada 4. 1 itu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Yang ketiga itu memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia. Yang keempat, berusaha dan mewujudkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama yang asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan koperasi Indonesia itu memasuki tahun 2000. Posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55 sampai 60% dari keseluruhan aset koperasi. Pada akhir-akhir ini posisi koperasi dalam pasar perkreditan mikro menempati tempat kedua setelah BRI unit. Desa sebesar 46% dari KSP atau USP, dengan pangsa sekitar 31%. Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom. Namun, fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur, serta pembelian bersama. Dengan otonomi, selain peluang untuk memanfaatkan potensi setempat, juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah. Dalam hal ini, konsolidasi potensi keuangan, pengembangan jaringan informasi, serta pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung untuk kuatnya kehadiran sebuah koperasi. Pemerintah di daerah dapat mendorong pengembangan lembaga penjamin kredit di daerah. Dan menurut saya sebenarnya koperasi itu sendiri memiliki pengertian bahwa koperasi itu didirikan oleh seseorang atau perorangan yang memiliki ikatan kekeluargaan yang baik, seperti itu. Dan untuk
Bapak koperasi yang pertama kali menciptakan koperasi itu adalah Muhammad Hatta, yang beliau mengusulkan didirikannya 3 macam koperasi. Nah, untuk pengertiannya itu koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Yang kedua adalah koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani atau termasuk peternak atau nelayan. Ketiga itu adalah koperasi kredit yang melayani pedagang kecil, pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal. Bung Hatta juga mengatakan bahwa tujuan koperasi itu bukan mencari untung atau laba, terutama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggota koperasi tersebut. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.